Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala ta'ala fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah, pagi yang barokah ini kita dapat hadir bersama di masjid yang kita muliakan ini untuk melaksanakan ibadah fardu subuh berjamaah, ditambah dengan siraman rohani yang insya Allah akan menyejukkan hati. Selawat berangkai salam kita aturkan keharibaan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir nantinya akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan BKM beserta dengan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, guru-guru saya, abangda, kakak dan adik-adik yang hadir, yang semuanya dirahmati Allah, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Bapak Ibu hadirin jamaah, sehat semuanya Ibu ya Pak? Ini kalau saya tengok koyok ini pengajian, ini nampak ini corona udah habis ini. Kita berdoa adalah Bapak Ibu Bunda ya, semoga corona ini cepat berlalu. Walaupun banyak yang suka, ada juga Bapak Ibu yang suka. Terutama siapa? Anak-anak kita. Nah, nggak sekolah, ya kan? Wih, seneng apa ora? Hah? Seneng. Apalagi yang baru tamat, ya kan, nggak ikut ujian lulus. Ini terakhir gantian yang mau tamat doa, ya Allah corona panjang lah ya Allah, biar supaya nggak ujian lulus juga Pak. Ada juga ibu-ibu kok senang juga dia, didatangi sama keplingnya, dibawain beras. Bu, ini beras Bu, tekon di teko kopi loh, api kali kopi itu ya, nyai beras ngomongnya. Jadi banyak yang senang dia. Jadi Bapak Ibu berdoalah kita semoga badai ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali ya. Insyaallah mudah-mudahan kalau kita menjalaninya dengan bijak, dengan baik, ini akan menjadi rahmat bagi kita Bapak Ibu. Rahmat. Kenapa saya katakan rahmat? Iya, karena kita diuji, kita nggak bisa beribadah secara maksimal,
di masjid saudara-saudari kita. Tapi ku tengok memang di masjid kita ini karpet pun udah nggak digulung lagi ya kan, udah dibuka. Ini udah nampak berarti karpetnya merah, udah nampak ini berarti corona minta ditalak ya kan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita ini hari Bu, jangan lupakan kedua orang tua kita. Jangan lupakan kedua orang tua kita. Jadi Bapak Ibu, orang tua itu ini adalah orang-orang hebat yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Rela dulu dia Bapak Ibu meminjamkan rahimnya untuk menempatkan kita supaya kita bisa hadir di alam yang namanya dunia ini. Makanya Bapak Ibu ketika Rasul tadi itu ditanya, ya Rasul, gimana ya Rasul supaya kami ini mendapatkan keberkahan hidup di dunia? Maka Rasul mengatakan, muliakan kedua orang tuamu. Muliakan Bapak Ibu kedua orang tua kita. Walaupun Bapak Ibu kita udah punya cucu, kita udah punya cicit, kita tetap Bapak Ibu sebagai anak. Kan gitu, sebagai anak. Kakek cicitnya wis piro kek? Perangan cucu ada ya, wis usianya wis piro? 70 kan? Walaupun Bapak Ibu usia kakek kita ini udah 70, tetap dia sebagai seorang anak. Kenapa? Karena ada kedua orang tua yang Allah tadi itu titipkan untuk kakek kita ini, supaya kakek kita ini dulunya bisa hadir ke alam yang namanya dunia. Jadi ridallah fi ridha'il walidain. Ridhonya Allah itu Bapak Ibu adalah ridhonya kedua orang tua kita. Allah itu Bapak Ibu gak akan ridho, gak akan senang sama kita kalau orang tua kita itu Bapak Ibu gak senang sama kita. Tapi Allah itu akan senang sama kita kalau orang tua kita itu kuncinya senang sama kita. Tapi Allah akan benci sama kita. Allah akan murka sama kita Bapak Ibu kalau kedua orang tua kita itu tidak senang juga melihat tingkah laku kita. Makanya pantas Bapak Ibu. Apa pantasnya Ustaz? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibumu. Jadi di antara kedua orang tua ini, yaitu emak sama ayah kita, yang pertama kita muliakan kata Rasul itu adalah ibu kita. Muliakan makmu ya. Dan enggak dimuliakan, muliakan mak kita. Fala taqullahu maupin, jangan kalian katakan kepada kedua orang tua kita. Kalau kita mengatakan kepada kedua orang tua kita hanya 2 huruf aja Bapak Ibu, dosa kita Pak sangat-sangat besar. Apalagi mak kita. Tadi udah dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu. Sapa jenengmu? Sapa jenengmu? Takon jeneng gak iso. Lo gak orang Jawa? Siapa namamu nak? Dimas.
Dimas, surgamu itu ada di bawah telapak kaki ibumu. Tapi jangan nanti kamu pulang, kamu jumpai mamamu, kamu cari di bawah telapak kaki mamamu. Yang ada itu cuma kotel. Ya. Maknanya bukan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita itu, disitulah surga kita, enggak. Tapi restu dia, kasih sayang dia, itu ada surga di dalam hidup kita di situ. Belayannya, ucapannya itu surga kita. Ini enggak pulang nanti kita cari. Omong Ustaz itu surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tak delok lah, tak tengok lah ya kan. Rupanya ditengok, bukanlah tadi itu surga. Apa rupanya ini? Kurap. Banyak kurapnya di sini. Mungkin Ustadz itu salah, nggak di telapak kaki itu, agak naik lagi ke betis. Rupanya bukan tadi itu dapat tuh. Dapat kotel di situ, uang-uang limper. Ustadz itu salah itu. Mungkin bukan itu, naik lagi ke atas ke betis. Rupanya bapaknya datang, lo ngapain tuh cok? Aku tadi mau cari, kata Ustadz itu surga ada di bawah telapak kaki ibu. Aku cari di telapak kaki mama, nggak ada. Terus ya naik lagi, aku mana tahu di atas ada, nggak ada. Naik lagi lah aku, Pak, ada juga nggak ada. Jadi kamu mau naik lagi? Ya, aku rasa mau naik lagi, nggak usah, itu surga bapak itu. Ya, surga bapak. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang jangan kita lupakan ini orang tua kita. Kenapa? Karena rela ini Bapak Ibu. Dulu ketika kita tadi itu masih dalam kandungan, saya yakin siapapun orang tuanya, termasuk yang paling utama itu mama, ini nggak akan rela dia tadi itu satu ekor nyamuk pun untuk menggigit anak kesayangannya tadi Pak. Enggak, satu ekor nyamuk pun. Ustaz, ada tergigit. Ini kecolongan. Kalau memang mau dijaga betul Bapak Ibu, ini nggak akan diizinkan satu ekor nyamuk pun untuk menggigit. Makanya Bapak Ibu, kita belajarlah tadi itu dari siapa? Alqomah. Tengok Alqomah Bapak Ibu. Gara-gara dia tadi itu melawan emaknya, matinya susah. Matinya susah Bapak Ibu. Dulu Alqomah itu Bu, jangankan sholat fardu, sholat sunnahnya aja pun Pak nggak pernah tinggal. Jangankan sholat fardu Bapak Ibu, sholat sunnahnya pun itu dalam sejarah kehidupan dia kita baca nggak pernah tinggal. Tapi begitu datang seorang wanita menghampiri kehidupan dia lupakan emaknya tadi ini yang tua renta, dia lupakan. Dulu sayang kali dia, tapi begitu datang tadi itu istrinya yang cantik, dia lupakan. Makanya Bapak Ibu jamaah, surga istri ada pada suami, tapi surga suami ada kepada kedua orang tuanya. Ustaz, kenapa surga perempuan, surga istri itu ada pada suami? Iya, karena surga suami itu ada pada orang tuanya. Ini secara nyambung langsung Bapak Ibu. Makanya carilah tadi itu suami yang solih. Sini ada anak gadis. Mana? Kalian bagus. Nanti kalau kalian cari suami, ya, jangan cari di tempat-tempat lain. Cari anak laki-laki yang sholat subuhnya tadi itu anak lajang di masjid. Ada sini anak lajang sholat subuhnya di masjid? Mana? Itu ambil itu. Jarang Bapak Ibu ada orang sholat subuh anak-anak lajang nih Pak, sholatnya tadi itu di masjid. Maaf cakap yang hadir itu ya udah macam kita ini, barang-barang antik. Barang-barang antik. Tengoklah, nggak percaya kalian deh, tengok. Makanya kalau sholat di masjid itu yang hadir tuh macam kalian gini, bapaknya tuh semangat, ibu-ibunya tuh semangat. Kenapa? Karena kalian ramai datang kemari. Ini kadang ada satu masjid Bapak Ibu,
Yang sholat subuh semua barang-barang antik, tengok. Yang matanya udah kabur, pipinya udah kendur, giginya udah gugur, bentar lagi masuk. Kalian yang bilang ya, Ustaz yang bilang. Makanya bersyukur kalian. Jadi fala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan kepada orang tuamu. Kita ini Bapak Ibu bisa sukses ini karena Pak kerja keras perjuangan kedua orang tua kita. Mungkin dulu orang tua kita Bapak Ibu rela melepaskan antingnya, rela melepaskan kalungnya, rela melepaskan gelangnya. Untuk apa? Untuk membuat anaknya tadi menjadi anak yang sukses. Satu orang tua Bapak Ibu bisa membahagiakan 12 anaknya, tapi 12 anak belum tentu Bapak Ibu bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya yang kaya, anaknya jadi raja. Tapi kalau anaknya yang kaya, mama bapaknya lah Bapak Ibu yang jadi babunya. Makanya kita jangan seperti itu. Apa? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ingat deh, doa mak kalian itu, ya, ucapan mak kalian itu jadi senjata paling ampuh. Jadi kalau kalian mau jadi orang sukses, maka jangan kalian lupakan kedua orang tua kalian. Jangan. Coba bayangkan, orang tua kita tuh udah rela melepaskan kalungnya untuk kita sekolah, rela melepaskan antingnya untuk kita sekolah, rela melepaskan gelangnya ketika kita sakit untuk bayar uang berobat kita. Tapi apa yang kita lakukan? Coba bayangkan. Makanya Bapak Ibu, bersyukurlah kita kalau ada sekarang orang tua kita yang masih hidup, dia tinggal sama kita Bapak Ibu. Bersyukur kita. Kita Bapak Ibu dapat ujian tadi itu, ya, bukan ketika orang tua kita tadi itu sehat, enggak. Kalau orang tua kita sehat Bapak Ibu, orang tua kita sehat, dia masih bisa makan sendiri, masih bisa. Kakek masih bisa makan sendiri kan ya? Enggak tak suapin. Jadi ya, masih bisa makan sendiri Bu Pak. Anaknya belum lagi tadi itu dikasihnya untuk nyuapin dia. Kenapa? Aku iso mangan dewe. Kakek kita ini Bu Pak masih bisa mandi sendiri. Masih bisa kayak mandi sendiri kayak. Alhamdulillah. Masih bisa lagi Bapak Ibu. Dia untuk jalan ke sana kemari. Tapi Bapak Ibu, kita itu akan diuji Allah. Betul-betul enggak kita jadi anak yang solih dan solihah ketika orang tua kita udah uzur. Kalau masih sehat gini macam kakek kita, enak Bu. Makan di meja makan, kakek masih ngambil sendiri. Ambil minum juga ambil sendiri. Mandi sendiri. Cuci bajunya, cuci. Ini Bu Pak belum yang namanya Pak ujian. Tapi akan ada ujian untuk seorang anak ketika orang tuanya tadi itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Balik lagi seperti anak-anak, makan disuapi. Makanya kita akan diajarkan sama Allah, hei cok, berapa tahun dulu kamu dimandikan? Sekarang kamu untuk memandikan dia aja nggak sanggup. Berapa tahun dulu kamu disuapi, sekarang untuk nyuapi mama bapakmu aja dong nggak sanggup. Berapa tahun kamu tadi itu dipakaikan baju,
Ini kadang kamu disuruh untuk makaikan baju untuk sisa usianya aja, kamu nggak sanggup. Inilah Bapak. Makanya Bapak Ibu hati-hati kita. Kalau masih makan bareng ambil sendiri itu belum ujian Pak. Ya, masih enak. Nanti udah mulai kakek kita getar Bu, megang piring Bu Pak getar. Akhirnya jatuh. Itu jatuh piring memang itu dia. Begitu jatuh ini piring dari Bapak Ibu ke bawah ke lantai, ini pecah berkeping-keping. Awak selaku anak Pak, karena masih sekali jatuh Pak, menengai. Wis lah Pak, ya enggak apa-apa Pak. Nanti kita ganti, wis enggak apa-apa. Besok makan lagi Bu Pak, getar. Jatuh lagi, tutup kepingmu tutup. Jatuh lagi Pak, pecah berkeping-keping 2 kali biasa. 3 kali Pak naik tensial. Bapak mangan nyekel piring wae enggak iso. Terakhir Bu Pak, ini kalau bolak-balik kayak gini makan Bapak ini, makan Mama ini tumpur. Habis 1 lusin ini 1 bulan. Nggak bisa gini. Terakhir Bu Pak mikir ngapain lah ini, cemana caranya ini. Rupanya kakek awak nggak boleh lagi Bu Pak makan di meja sama anak sama cucunya sama menantunya. Suruh di mana? Di lantai Pak. Terakhir cucunya pun nanya, loh Mak, kenapa Bang? Kok kakek nenek itu makannya nggak sama kita di meja makan, kok makannya di lantai? Terakhir anaknya dimarahi, Bang, Abang nggak nengok semalam, tengoklah kakek itu makan di atas di meja ini sama kita, piringnya pecah terus, jatuh terus, rugi nanti Mama beli-beli terus. Makanya kakek nenek Mama letakkan di bawah biar supaya kalau jatuh ini nggak pecah, dekat sama lantai. Rupanya Bu Pak di lantai pun pecah. Megang gelas kakek awak goyang, lain jatuh, pecah. Terakhir Bu Pak kita ngomel. Padahal Pak itu ujian, kalau kita bisa sabar Bapak Ibu, itu berkahnya sama kita, masuk surga kita Bapak Ibu. Tapi nggak sabar, Pak, letakkan makan dia meja, pecah juga, di bawah pecah juga. Terakhir Bapak Ibu pergi kemana? Ke pajak Kampung Lalang. Dicarilah piring plastik. Gelas kan gelas plastik. Ya kan warna-warni Bapak Ibu. Pas macam pelangi itu Bapak Ibu. Diletakkan lah, kasih makan pakai itu. Makan piringnya pakai ini ya. Cangkirnya pakai ini juga, nggak pakai kaca-kaca lagi, nanti pecah, nanti jatuh pecah lagi. Terakhir anaknya nanya lagi, Mak, kenapa Bang? Kenapa Kak? Kok nenek piringnya nggak sama kita? Nenek piringnya cantik macam pelangi. Oh itu namanya piring plastik. Itu namanya cangkir plastik. Jadi kalau jatuh nggak pecah. Mau bukti ini Mama contohkan, diletakkan, nggak pecah. Rupanya Bu Pak 1 bulan kemudian kakek tadi, nenek tadi, aku nggak berani lah nunjuk mari, tadi nunjuk mari. Kakek tadi Pak, nenek tadi maaf cakap meninggal dunia. Wah, beban anaknya tadi itu lepas Pak. Udah syukurlah Mama udah nggak ada, Bapak udah nggak ada, udah nggak lagi awak merawat. Baik-baiklah Mama Bapak di sana ya. Rupanya Bu Pak, begitu habis pemakaman seminggu kemudian anak udah lepas bebannya, bisa belanja, bisa arisan, bisa kemana-mana, bisa shopping. Rupanya begitu pulang shopping, masuk dia ke rumah, ditengok anaknya tadi ini nyerak-nyerain dapur, dibukanya lah tadi itu tempat piring. Ngomel ibu tadi, Bang, Kak ngapain kok bongkar-bongkarin ini rak piring? Mak,
Awak mau cari piring nenek, untuk apa? Nenek kan udah meninggal, ngapain lagi dicari? Nggak dipakai lagi. Mau abang simpan, untuk apa disimpan? Ya untuk mama, nanti kalau tua kan bisa awak kasih. Habis. Kenapa? Hati-hati kita jaganya. Makanya keberkahan orang tua itu Bapak Ibu begitu dahsyat. Kita mengajarkan kayak gitu, nampak anak cucu kita, maka pasti yakinlah Bapak Ibu, kita nanti juga akan dibuat seperti itu. Maka muliakan orang tua kita. Jangan Bapak Ibu orang tua kita tadi itu kita sakiti. Doanya ini Bapak Ibu makbul kali. Doanya ini Bapak Ibu. Gitulah Alqamah tadi Bapak Ibu. Begitu dia dapat istri yang cantik, lupa dia sama emaknya. Begitu dia Bu udah nikah Pak, dia tadi itu nggak pernah datang lagi. Cemana lah Pak? Sedih nggak Bapak? Sedih kan? Anak nggak pernah datang lagi ketika udah nikah. Begitu datang Bapak Ibu bawa baju cantik. Bawa baju cantik. Contoh lah, siapa di sini? Nenek awak lah dulu yang agak paling tua di sini. Nek siapa namanya Nek? Nek Suri. Ya. Nek Suri rupanya datanglah Alqamah sama Nek Suri, anggap anaknya. Mak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang kau Qamah. Iya Mak, aku belum titik, ya kan? Datang kau, iya Mak. Ngapain kau kemarin Nak? Ya aku mau nengok Mama. Rupanya dibuka karena baju cantik. Mak, ini bajunya cantik Mak. Cantik kali. Coba Mama tes. Begitu dites keempat Nenek Suri, Nenek Suri senang kali. Ya Allah Alqamah, pas kali Alqamah sama Mama, ya kan? Ya Allah, Mama senang lah. Ya Allah Mama aja senang ku belikan baju kayak gini. Ini Mama yang make, tapi sebenarnya ini bukan untuk Mama, ini untuk istriku. Gimana perasaan Nenek Suri? Sedih. Ngeteskan baju untuk istrinya tapi sama mamanya. Sedih. Akhirnya Bu tegores hati Nek Suri tadi. Tegores. Begitu tegores hati Nek Suri tadi itu Bu, begitulah tadi itu susah Alqamahnya Pak meninggal. Maka dalam sejarah itu Pak sampai apa? Rasul suruh kumpulkan kayu bakar. Rasul suruh Abu Bakar kumpulkan kayu bakar. Supaya apa? Supaya tadi itu jasad Alqamah ini lepas. Dipanggil, ada nggak ini orang tuanya Alqamah? Ada. Kata istri Alqamah, panggil. Begitu dipanggil, dekatkan sama Rasul, ditanya, ya ibu, apakah betul ini Alqamah anakmu? Iya, dia anak baik. Tetap ditutupinya juga kesalahan anaknya Pak Bu. Itulah hebatnya orang tua itu, ditutupi kesalahan anaknya, tapi hatinya begitu tergores. Ini anakmu, iya, baik dia Bu, baik. Disuruh untuk lihat. Abu Bakar lihat, ditengok. Ya Rasul belum meninggal juga, masih kejet-kejet. Gitu. Susah napas dia Bu. Bayangkan Bu. Rupanya ditanya lagi. Betul ini Bu, Alqamah orang baik, betul. Tengok lagi, tengok sama Abu Bakar. Suruh Rasul, enggak juga. Ya Rasul, belum ya Rasul, masih gitu juga. Terakhir, apa kata Rasul? Kalau gitu, enggak ada juga perubahan ya Abu Bakar, Umar, kumpulkan kayu bakar. Begitu dengar suruh kumpulkan kayu bakar, dari kuping nenek tadi, mamaknya Alqamah Bapak Ibu, langsung dia tadi itu menangis Pak, meneteskan air mata. Netes air mata Bapak Ibu. Ditanyanya sama Rasul, ya Rasul untuk apa kau suruh mereka kumpulkan kayu bakar? Akhirnya Rasul jawab, wahai ibu, saya ingin membakar Alqamah biar supaya roh dengan jasadnya pisah. Begitu dengar anaknya mau dibakar, akhirnya Bapak Ibu barulah tadi itu terungkap, ternyata apa? Dia lebih cinta kepada istrinya ketimbang aku ibu kandungnya. Akhirnya udah saya maafkan dia Rasul. Begitu dapat kemaafan yang ikhlas dari ibu kandungnya,
baru ditengok Bapak Ibu Rasul bahwasanya Alqamah sudah meninggal dalam keadaan tadi itu baik. Kenapa? Restu dari emaknya ini. Makanya Bapak Ibu, jangan kita tadi itu sakiti kedua orang tua kita, jangan kita sakiti hatinya Bapak Ibu. Ini kadang kita enggak. Kadang kita enggak. Kita sakiti hati mama kita, kita sakiti hati bapak kita. Enggak boleh. Kenapa Ustaz enggak boleh? Karena Allah mengatakan aja enggak boleh. Tapi apa yang diperintahkan Allah? Kita disuruh untuk menyayanginya. Wa qul lahuma qaulan karima. Katakanlah kata-kata yang mulia kepada kedua orang tuamu. Makanya nanti kalian kalau pergi sekolah udah habis corona, ya, kalian cium tangan bapak kalian, tangan mama kalian, biar supaya dapat berkah. Ya, dapat berkah. Kunci sukses tadi itu satu, muliakan tadi itu kedua orang tua kita. Ini secara hablum minan nasnya. Tapi hablum minallahnya tadi itu adalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati kita lupa, ya. Hati-hati. Orang tua kita tadi itu tua, muliakan dia, senangkan dia. Kalau bisa nggak usah suruh kerja lagi. Pak, udahlah Pak, berapa pendapat gajiku Pak? Bapak nggak usah kerja lagi lah Pak, pensiun aja Bapak, udah tenang-tenang nikmati hari tua Bapak. Ini ada orang kayak gini Bu Pak, aduh, seneng kali lah orang tuanya tadi, ya, seneng kali. Dia udah tadi itu ekonominya lemah pun, tapi tetap nyuruh orang tuanya tadi itu di rumah aja Bapak, biar berapapun kita dapat Pak rezeki, kita nikmatin aja. Inilah orang anak yang bagus tadi Bapak Ibu. Kenapa? Dia memuliakan kedua orang tuanya, karena tahu orang tuanya itu adalah surga untuknya. Orang tuanya tadi itu adalah orang yang begitu berjasa dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, terakhir saya sampaikan Bapak Ibu, ayo kita muliakan kedua orang tua kita. Karena apa? Karena ridho orang tua tadi itu adalah ridho kita yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan murkanya kedua orang tua kita itu juga nanti akan menjadi penghambat buat kita ketika kita meminta kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bunda, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya Bu, saya baru tahu betapa saya melawan sama emak saya itu Bu. Betul-betul saya taubat. Ustaz, dulu belum tobat rupanya. Tobat, tapi masih tobat-tobat. Seminggu tobat, besok kumat. Tapi begitu Bapak Ibu, saya tadi itu dapat melihat langsung bagaimana proses kelahiran anak pertama saya. Di situ Bapak Ibu saya bertaubat. Betul taubat. Kok gitu Ustaz? Iya. Anak saya Bu yang pertama itu Pak lahir itu di rumah sakit Sundari Pak. Pas kebetulan maaf cakap Bunda Sundari itu jamaah saya juga. Jadi begitu hamil istri saya bawa ke sana. Pas pengajian dibilangnya, Ananda udah ada tanda-tanda istri. Oh udah Bunda, alhamdulillah udah 1 bulan. Nanti untuk ngeceknya tempat Bunda aja ya, gratis Bunda, gratis, alhamdulillah. Rupanya saya bawa ke sana Bu. Begitu mau melahirkan Pak, udah 9 bulan lebih. Bayangkan saya datang pagi subuh Bapak Ibu, karena istri saya begitu subuh baru mengeluarkan pecah ketubannya, sampai ke sana. Jam 6 pagi besok juga baru lahir lagi. Bayangkanlah lamanya itu Bapak Ibu. Di situ meraung-raung, ya Allah. Terakhir karena saya datang pertama, istri saya Bapak Ibu di bed itu 3 bed lagi kosong. Terakhir awak yang belakangan pulang. Lama katanya pinggul istri saya kecil katanya. Jadi payah agak tadi itu mengeluarkannya. Terakhir Bapak Ibu karena nggak tahan lagi, saya udah meraung-meraung istri saya.
Rupanya saya panggil Bu Sundari, Bunda ini macam mana ini Bunda? Tenang aja Ustadz, nanti Bunda cek. Begitu dicek rupanya Bu, ini agak lama ini Ustadz. Gimana kalau kita rangsang aja? Rupanya dikasih rangsang makin jerit. Waduh Pak, jerit Pak. Terakhir gara-gara jerit gitu Bapak Ibu, maka tambah keluar darah tadi itu, tambah keluar darahnya nih Bapak Ibu. Ku telepon lagi lah, Bunda ini macam mana Bunda? Kok istri saya jerit-jerit terus ini? Itu berarti udah mau dekat, Bunda ke sana katanya. Begitu dicek Bapak Ibu, begitu dicek, oh Ustadz bentar lagi jadi seorang ayah. Betul itu Bunda? Ya betul. Ya Allah Bunda, jadi udah mau melahirkan ya? Udah mau melahirkan. Ustadz tenang aja. Kalau gitu Bunda, keluarlah aku Bunda ya. Apa katanya Bu? Enggak, Ustadz tetap di sini, naik ke atas. Saya di atas, pas lah Bu, di apa? Saya pangkulah kepala istri saya. Ini tangannya gerang-gerang badan saya ini Bu. Begitu saya mau keluar, ayo Bunda, aku nggak tahan Bunda nengok darah, nggak tahan begini Bunda. Aku keluar aja lah Bunda. Di stop lagi, Ustadz nggak boleh keluar. Ini kan gara-gara Ustadz yang kayak gini katanya. Terakhir lama dimarahin ya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah Bapak Ibu saya baru tahu betapa dahsyatnya lah orang tua kita tadi itu melahirkannya. Rela dia Bapak Ibu untuk apa? Melepaskan nyawanya. Yang penting anaknya lahir. Rela dia Bapak Ibu dibelah tadi ini perutnya. Yang penting apa? Anaknya lahir. Nggak ada mikir. Itulah hebatnya tadi itu mama kita, ya. Jadi muliakanlah mama bapak kita. Supaya apa? Supaya barokah tadi itu datang di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan lupakan dia. Jangan Bapak Ibu kita lupakan dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang hebat yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau dia sudah meninggal, doakan dia agar kiranya Allah lapangkan kuburnya, Allah ampunkan dosa-dosanya, dan Allah tempatkan kedua orang tua kita yang sudah meninggal di tempat yang sebaik-baik tempat, yaitu surga Jannatun Naim. Ini saja mungkin Bunda ya, setahun sedingin Bapak Ibu di pagi yang barokah ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat. Sebelum kita tutup dengan doa Bapak Ibu, mana tahu ada yang mau didiskusikan? Ada Bapak Ibu? Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana yang mau kita Ustaz? Iya. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi Ustaz itu kan orang tua kandung kita. Gimana Ustaz kalau misalkan tadi itu ini orang tua yang tuturnya tadi itu adalah mertua kita? Macam mana Ustaz? Orang tua kita itu bukan hanya orang tua kandung kita. Ketika kita tadi itu Bapak Ibu sudah menikah dengan anaknya, maka Bapak Ibu kita juga menganggap dia mertua kita sebagai kedua orang tua kita. Karena juga itu setelah kita menikah dengan anaknya, itu termasuk kita tadi itu haram untuk menikahi mertua kita. Dan itu udah termasuk apa kita yang haram untuk kita nikahi. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mertua kita juga itu adalah orang tua kita. Orang tua kita. Kenapa? Karena dia juga orang tua dari istri kita ataupun dari suami kita. Maka ketika kita menikah dengan anaknya, maka secara langsung itu adalah orang tua kita juga. Makanya Bu, Pak, kalau misalkan tadi itu kita maaf cakap ada rezeki, kita ngasih tadi itu orang tua kita, tetaplah bagi rata juga. Kita ngasih juga untuk mertua kita. Saya gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan ngasih ke orang tua saya bulan ini 500 untuk uang jajannya, saya kasih juga ke sebelah sini 500, biar supaya ada rasa keadilan tadi itu Bapak Ibu, tidak berat sebelah. Jadi gitu Pak ya. Itu adalah orang tua kita juga. Ada lagi Bapak Ibu? Pas Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan barokah, mari kita memohon kepada Allah agar kiranya hajat dan niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rabb, pada kesempatan pagi ini ya Allah, kami duduk di dalam rumah-Mu ya Allah. Seraya kami mengangkatkan kedua tangan kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, agar kiranya Engkau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah bahwasanya kami selalu berenang di dalam lautan dosa ya Allah. Kami sadar ya Allah bahwasanya ya Allah kami bergelimang dosa ya Allah, baik yang sengaja kami lakukan maupun yang tak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, maka dari itu kami memohon kepadamu ya Allah, agar kiranya Engkau ampunkan dosa kami ya Allah. Engkau ampunkan dosa kami ya Allah. Engkau ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Engkau ampunkan dosa mama kami ya Allah. Engkau ampunkan dosa bapak kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa mama kami ya Allah. Terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepada mama dan bapak kami ya Allah. Mungkin bapak kami ya Allah, mama kami ya Allah terkadang jenuh melihat tingkah laku kami ya Allah. Terkadang mereka sedih melihat tingkah laku kami ya Allah yang gak sesuai dengan keinginan mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Bisa jadi saat ini ya Allah ada orang tua kami yang dalam keadaan sakit ya Allah. Ada orang tua kami yang dalam keadaan terbaring lemah ya Allah karena sakit ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah agar kiranya Engkau angkat segala macam penyakitnya ya Allah. Engkau berikan kesembuhan kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami juga memohon kepadamu ya Allah. Mungkin ya Allah ada di antara kami ya Allah yang sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan ya Allah gak cakapan sama mama bapaknya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar kiranya ya Allah Engkau satukan hati kami ya Allah. Engkau satukan hati ya Allah antara orang tua dengan anak ya Allah. Kami sadar ya Allah bahwasanya ridho mereka ya Allah untuk membawa kami ke dalam jannah-Mu ya Allah. Dan murka mereka nanti akan menghantarkan kami ke neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Bapak Ibu, hadirkan orang tua kita, wajah mama bapak kita di pelupuk mata kita. Mungkin saat ini kita rindu dengan belayannya, kita rindu dengan kecupannya, kita rindu dengan petuah-petuahnya, dengan nasihat-nasihatnya. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada di antara orang tua kita, ada di antara orang tua kita yang rindu dengan kehadiran kita karena mungkin kita gak bisa pulang kampung karena corona ini. Mereka rindu dengan pelayan kita, mereka rindu anaknya hadir di tengah-tengah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau sehatkan kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah agar kami dapat ya Allah membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami juga ya Allah. Sehatkan keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, betapa besar pengorbanan kedua orang tua kami kepada kami ya Allah. Mereka dulu rela melepaskan antingnya, rela melepaskan gelangnya, rela melepaskan kalungnya untuk supaya kami jadi orang yang sukses ya Allah. Terkadang ya Allah, satu orang tua bisa membahagiakan
12 anaknya, tapi 12 anak belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya yang kaya, anaknya yang jadi rajanya. Tapi terkadang ketika anak yang kaya, maka orang tuanya ya Allah yang jadi babunya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami juga memohon kepadamu ya Allah, agar kiranya ya Allah kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami bisa ya Allah membuat mereka tersenyum ya Allah. Kami bisa ya Allah membuat mereka bangga dengan kami ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada kami ya Allah, agar kami bisa ya Allah dekat kepadamu ya Allah, dan kami mendoakan mama bapak kami ya Allah. Andai Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, maka kami rela ya Allah menggantikan diri kami ya Allah dengan kedua orang tua kami ya Allah. Dan andai orang tua kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, maka izinkanlah kami ya Allah untuk menggantikannya ya Allah sebagai rasa wujud dari kasih sayang kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.